Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan produk yang telah kami buat, yaitu Renew ID, Planner Vacation Easily. Nah, untuk anggotanya sendiri terdapat Arfami Aditya, Indra Jaya Fikri, saya sendiri adalah Zahra Aisyah, dan juga Mary Fialena. Nah, berbicara tentang tempat wisata, ternyata menurut data dari Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, pada tahun 2019, industri pariwisata Indonesia menyumbang sebesar 4,7% terhadap GDP Indonesia. Nah, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis diakibatkan banyaknya rencana liburan orang-orang yang batal karena adanya pandemi. Lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan sekitar 1,5% setelah meredanya pandemi. Nah, adapun goals dari Menteri Pariwisata Indonesia pada tahun 2024 menargetkan industri pariwisata untuk dapat memberikan kontribusi terhadap GDP Indonesia sebesar 4,5%. Nah, dari data-data yang kami temukan tadi, kami merangkumnya menjadi dua masalah utama. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi, publikasi, dan juga penyebaran informasi secara luas terhadap daerah wisata terkait. Yang kedua, rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia, di mana menurut data OJK pada tahun 2019 hanya berkisar 38,3%. Nah, dari masalah-masalah yang tadi kami paparkan, kami merasa harus melakukan satu. Oleh karena itu, kami menciptakan aplikasi Renew ID, Planner Vacation Easily. Oke, tujuan dibuatnya aplikasi Renew ID ini yang pertama adalah membantu pengaturan manajemen finansial dari dalam wisata, yang kedua mengenalkan, mempromosikan, dan memberdayakan tempat wisata yang ada di Indonesia melalui implementasi IT yaitu software, yang ketiga membantu perencanaan biaya atau budgeting yang ingin dilakukan oleh calon wisatawan, yang keempat memperkecil risiko terjadinya kegagalan pada rencana liburan dari calon wisatawan, dan yang terakhir adalah membantu para pemilik daerah wisata untuk dapat mempunyai pendapatan atau omset yang lebih baik. Aplikasi Renew ID ini setidaknya memiliki 5 fitur utama, yaitu fitur tiket. Fitur tiket adalah fitur untuk transaksi tiket wisata secara digital. Lalu yang kedua ada fitur tabungan. Fitur tabungan ini untuk menabung bagi pengguna yang ingin menyimpan sebagian uang untuk ditargetkan dalam sejumlah nominal dengan rentan dan tenggat waktu yang dapat ditentukan oleh pengguna. Lalu yang ketiga ada fitur wisata. Fitur wisata ini untuk mencari dan memesan destinasi wisata di Indonesia dengan memberikan rekomendasi destinasi sesuai dengan lokasi yang diinginkan pengguna. Lalu yang keempat ada fitur rekomendasi kuliner, yaitu untuk mendukung UMKM pada daerah tersebut dengan menampilkan menu, rating, serta review pengguna serta foto dan kontak dari lokasi kuliner. Dan fitur terakhir ada fitur rencana, yaitu untuk menambahkan list wisata yang ingin dikunjungi per hari, estimasi harga transportasi, akomodasi, dan makan yang akan diinput manual oleh user. Selanjutnya, sebagai aplikasi penunjang pariwisata, Renew ID memiliki target customer, yaitu yang pertama, ada turis lokal dan internasional alias travelers. Yang kedua, ada orang yang ingin berlibur dengan praktis, efisien, dan terjangkau. Kemudian yang ketiga, ada pemilik UMKM kuliner, di mana mereka memiliki potensi untuk mengembangkan UMKM milik masyarakat sekitar. Karena masyarakat sekitar dari desa wisata tersebut akan dapat mengembangkan usaha mandirinya mereka. Kemudian ada juga tempat pemilik wisata, untuk mempromosikan dan mendukung penggunaan tempat wisata tersebut kepada pelanggan, serta memberikan layanan berupa digitalisasi usaha dan pemasaran. Selanjutnya, ada analisis kompetitor. Next. Nah, pada analisis kompetitor ini terdapat gambar, di mana gambar tersebut menjelaskan bahwa Renew ID memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kompetitor dari Renew ID mulai dari TripAdvisor, yaitu kompetitor yang dari segi harga dan juga cara mempromosikan tempat wisata dapat dinilai cukup. Pada aplikasi Traveloka, kompetitor ini cukup mahal dari segi harga dan tidak terlalu fokus untuk mempromosikan tempat wisata. Hal ini karena aplikasi tersebut lebih fokus untuk memberikan akomodasi yang dibutuhkan selama berlibur. Kemudian ada aplikasi tiket.com, di mana kompetitor ini juga dari segi harga cukup murah, namun tidak terlalu fokus untuk mempromosikan tempat wisata karena memiliki prinsip yang hampir sama dengan Traveloka. Dengan kelebihan dan kekurangan tersebut, kami membuat sebuah aplikasi travel agent bernama Renew ID. Nah, untuk revenue stream-nya sendiri, kami membaginya menjadi 3 revenue. Yang pertama dari fee penjualan tiket wisata, yang kedua dari biaya iklan, dan yang ketiga dari fee kerjasama dengan tempat wisata, UMKM kuliner di sekitarnya, dan juga pihak layanan.
Nah, dari revenue stream tadi, kami memproyeksikan keuangannya menjadi seperti yang tertera pada PPT, yaitu pada fase launching, kami akan memperoleh laba bersih setelah pajak sekitar 856 juta, dan pada fase growth, kami akan memperoleh laba bersih sekitar 5,9 miliar. Nah, dengan proyeksi keuangan tadi, kami memperhitungkan bisnis model ini akan payback dengan periode 0,8 tahun atau sekitar 10 bulan, dengan ROI sebesar 25,92%. Selanjutnya ada bagian marketing, yaitu strategi kami menggunakan 4P. Yang pertama ada produk, yaitu nilai jual aplikasi Reneo ID akan menitikberatkan pada pemesanan tiket wisata, rekomendasi wisata, disertai dengan promo yang menarik dalam pemesanan tiket ataupun kuliner. Yang kedua ada price, yaitu untuk meyakinkan pengguna dengan pembelian tiket wisata yang murah, nyaman, dan terpercaya, maka Reneo ID akan memberikan promo yang menarik untuk pelanggan baru. Yang ketiga ada place, yaitu lokasi Reneo ID akan menjangkau mitra wisata maupun kuliner yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dan menjangkau tempat-tempat yang belum tereksplor sepenuhnya. Dan yang keempat ada promotion, yaitu yang dilakukan Reneo ID melalui sosial media marketing, di mana hampir seluruhnya dipasarkan secara online melalui sosial media official Reneo ID dan menggunakan jasa influencer. Next. Oke, nah untuk selanjutnya adalah prototipenya sendiri. Untuk prototipenya ini bisa diakses melalui yang telah kami lampirkan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.